Perbedaan pandangan tentang tradisi leluhur kerap kali menimbulkan perdebatan di antara Wibi dan Ratri di satu pihak dengan Mbok Sum pada pihak yang lain, yang pada akhirnya akan berujung pada permintaan Mbok Sum pada Ratri untuk melaksanakan ritual sesajen. Dan entah kenapa, selalu ada kejadian-kejadian mistis menimpa Ratri dan anak dalam kandungannya setelah perdebatan itu. Wibi dan Ratri tidak mau berpikir kalau itu semua terjadi karena pengaruh lelembut yang mencoba mengambil peran dalam kehidupan rumah tangganya. Lelembut yang mungkin memanfaatkan Mbok Sum untuk menyugesti mereka berdua tentang tradisi leluhur yang telah lama mereka tinggalkan. Tetapi, untunglah, hingga bulan kelima usia kandungan Ratri ini, kejadian mistis itu tidak sampai melukai Ratri dan calon bayinya. Dia pun tetap dengan aktivitas mengajarnya setiap hari sebagai guru di sekolah menengah pertama dekat tempat tinggalnya. Dan pagi itu, sehari setelah kontrol kandungannya, tidak seperti biasanya, Ratri sudah masuk ke kelasnya menunggu bel tanda masuk kelas berbunyi. Dia duduk santai di kursi meja kerjanya. Diperhatikannya murid-murid yang masih bermain di luar kelas. Beberapa saat sebelum bel berbunyi, seorang murid perempuan tiba-tiba masuk kelas sendirian. Murid itu berjalan tergesa-gesa sambil menundukkan kepalanya. Dia berjalan melewati depan meja guru tanpa menoleh dan tanpa menyapa Ratri sebagai gurunya. Murid itu menuju bangku pojok belakang di sebelah kanan meja Ratri dan duduk diam bersandar pada kursinya. Pandangannya masih tertunduk. Ratri mendiamkannya dengan maksud nanti setelah jam masuk kelas akan memberikan nasihat kepada semua murid tentang sopan santun terhadap guru. Kembali Ratri sibuk mempersiapkan bukunya untuk mengajar. Tak lama kemudian terdengar bel tanda masuk kelas. Salah seorang siswa putri berlari masuk duluan dan berhenti di depan meja Ratri. "Pagi, Bu," sapa siswa itu tersebut sambil tersenyum. "Putri, kamu dari mana? Bukankah kamu tadi sudah masuk kelas? Dan ibu tidak melihatmu keluar lagi dari ruangan ini?" tanya Ratri terkejut. "Ibu, Putri dari tadi masih di luar, belum masuk kelas," jawab Putri keheranan. "Bukankah kamu tadi?" kata Ratri sambil menengok ke bangku Putri. Ratri menghentikan perkataannya. Begitu melihat bangku di pojok belakang itu ternyata sudah ada yang menduduki. Seorang anak perempuan, berseragam SMP juga dan mirip sekali dengan Putri. Tiba-tiba anak itu menoleh ke arah Ratri. "Duh, Gusti Allah, berikan hamba-Mu ini kekuatan dan jauhkan dari gangguan lelembut yang selalu mengikutiku," doa Ratri dalam hati ketika mengetahui anak itu bermuka rata. Seketika Ratri mengalihkan pandangannya ke arah Putri yang masih diam berdiri di depan mejanya. Dan semilir angin berhembus pelan seperti meniup perut Ratri. Dia merasakan udara dingin mengalir dan masuk ke dalam perutnya. "Ada apa, Bu?" Tidak apa-apa, Putri. Sudah, kamu duduk sana," kata Ratri sambil menengok kembali ke kursi Putri. Kursi itu telah kosong. Anak perempuan bermuka rata itu telah menghilang, entah kemana. Ratri menghela nafas panjang dan mengelus-elus perutnya. Putri kemudian duduk di bangkunya seperti murid-murid yang lain. Pelajaran pun dimulai. Suasana hening ketika semua murid sedang mengerjakan soal yang ditulis Ratri di papan tulis. Tiba-tiba Ratri mendengar suara senandung anak perempuan. Suara itu sepertinya berasal dari bangku pojok belakang. Suara itu dari bangku Putri. "Putri, kamu bersenandung?" tanya Ratri. "Tidak, Bu," jawab Putri sambil terus menulis. Sejenak senandung itu berhenti ketika Putri menjawab pertanyaan Ratri. Kemudian sayup-sayup terdengar kembali. Dan semakin lama semakin jelas. Senandung itu pun memberikan reaksi pada bayi di dalam perut Ratri. Dia merasakan gerakan-gerakan bayinya seperti mengikuti irama senandung itu. Ada apa ini? Apakah itu senandung lelembut yang berusaha mempengaruhi bayiku? Dia teringat kembali perkataan simboknya tentang lelembut itu.
Ratri terlihat panik dan segera keluar menuju ruang guru. Dia duduk beristirahat sambil mengelus-elus perutnya yang terasa mengeras, seperti sedang berkontraksi. Diminumnya beberapa teguk air putih untuk meredakan rasa paniknya. Duh, Gusti Allah, berikanlah keselamatan dan lindungi anak ini. Dan semilir angin berembus pelan membawa aroma wangi bunga melati di ruang guru. Ratri semakin gelisah dan tercipta sebuah halusinasi di sana. Ruang guru bagaikan dunia lain baginya. Di telinganya tiba-tiba terdengar bermacam suara riuh rendah bersahut-sahutan. Ratri seperti berada di tengah-tengah kerumunan orang yang tidak kelihatan. Seperti ada yang mencengkram pikiran dan perasaannya. Seperti ada yang menguasai jiwanya. Ratri berusaha melawan dengan sepenuh keyakinannya. Bayangan lembut yang mengikuti bayinya muncul kembali. Kata-kata simboknya waktu itu seolah-olah membelenggu dan menyugesti pikirannya untuk mengakui eksistensi lelembut tersebut. Lelembut itu, apakah ingin menguasai jiwaku? Kata Ratri dalam hati. Kata-kata Ratri itu bagaikan air yang menerjang pondasi keyakinan Ratri sendiri. Dan lambat laun halusinasi di alam bawah sadarnya semakin kuat. Suasana ruang guru yang sebenarnya sepi itu berubah 180 derajat, bagaikan kapal yang mau karam diterjang badai dan ombak besar. Ratri merasa terombang-ambing di dalamnya. Semilir angin berembus pelan membuat sekeliling Ratri berubah menjadi kilatan cahaya yang menyilaukan matanya. Cahaya itu memaksa Ratri untuk memejamkan matanya rapat-rapat, dan senandung itu terdengar lagi di sana. Senandung seorang anak perempuan. Senandung itu seperti mengajak bayi yang ada di dalam kandungan Ratri untuk keluar dari perutnya. Ratri merasakan kontraksi yang semakin kuat dan kulit perutnya bagaikan diiris-iris sembilu. Dia merasakan gerakan-gerakan aneh dalam perutnya yang serasa akan merobek-robek kulit perutnya. Bayiku mau keluar. Jangan kau ajak bayiku keluar. Siapa kau? Jangan ganggu aku. Jangan ganggu bayiku. Ratri berteriak sekuat tenaga. Tetapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan saja. Dia hanya bisa mendesah sambil memegangi perutnya yang terasa mau pecah. Duh, Gusti Allah, apa yang terjadi pada anakku? Jerit Ratri dalam hati. Dia berusaha mencari pegangan keyakinan agar tidak terseret terlalu jauh menuruti halusinasi pikirannya. Tetapi Ratri benar-benar tidak dapat mengendalikan dirinya. Tubuhnya terguncang hebat dan perutnya semakin terasa mau pecah oleh gerakan-gerakan bayinya. Suara senandung itu bagaikan magnet yang menarik-narik bayi dalam kandungan Ratri. Tiba-tiba muncul sepasang tangan berwarna gelap dengan kuku-kuku runcingnya. Sepasang tangan itu terlihat mengayun-ayun bagaikan membuat guratan untuk merobek perut Ratri. Semakin dekat dan ujung kuku runcingnya mengenai baju yang dipakai Ratri hingga tembus ke kulit perutnya. Ratri berteriak histeris. Melihat darah keluar dari kedua luka robek di perutnya. Darah itu muncrat kemana-mana hingga mengenai sepasang tangan gelap itu dan mengubah warnanya menjadi merah darah. Ratri semakin histeris dan berusaha untuk menutupi lukanya. Tetapi dia benar-benar tidak berdaya untuk menggerakkan tangannya. Tubuhnya seperti terhipnotis dalam keadaan duduk lemah di kursi, dan dia hanya bisa melihat sepasang tangan merah darah itu membuka jari jemarinya di depan perutnya yang terluka. Tangan itu seperti sedang menyambut sesuatu yang akan datang padanya. Kembali Ratri merasakan perutnya bergejolak hebat dan luka robek itu menganga semakin melebar. Darah mengalir membasahi baju dan di sekitar lantai ruang guru tempat Ratri duduk di sana. Perlahan-lahan sesuatu keluar dari kedua luka menganga di perut Ratri. Terbungkus selaput putih tipis, tapi berlumuran darah. Sesuatu itu mungkin memanjang dan bergerak-gerak di ujungnya. Terlihat bayangan sepasang tangan kecil di balik selaput putih tipis itu dan kers. Tangan merah darah menyentikkan ujung jarinya merobek selaput putih tipis yang membungkus pasang tangan bayi itu. Kini terlihat dengan jelas pasang tangan bayi itu keluar dari luka menganga di perut Ratri. Tangan bayi itu bergerak-gerak ingin menggapai sesuatu. Secepat kilat sepasang tangan merah darah meraihnya dan menariknya kuat-kuat.
kembali darah keluar dari luka itu dan berceceran di lantai ruang guru. Perut Ratri serasa mau pecah karena tarikan itu, dan terdengar suara menggema di sela-sela suara senandung. Aku ingin bayimu, aku ingin bayimu. Berkali-kali suara itu terdengar, membuat bulu kuduk Ratri berdiri dari tubuhnya, menggigil kedinginan. Pergi kau, jangan ganggu anakku. Kau sebenarnya tidak ada. Pergi kau. Kau tidak ada. Ratri berteriak sekuat tenaga, mencoba mengusir lelembut yang sedang mengganggunya sambil memegangi perutnya. Dia berusaha menyugesti dirinya agar eksistensi lelembut dalam pikirannya bisa hancur berkeping-keping dan meluruhkan halusinasinya. Kali ini suaranya terdengar menggema di seluruh ruang guru. Dia berhasil mengembalikan perasaan dan pikirannya. Tiba-tiba dia merasakan dua tangan memegang pundaknya dan berusaha menahan guncangan badannya. Kemudian sayup-sayup Ratri mendengar suara memanggil-manggil namanya. Ibu Ratri, sadar Bu, apa yang sedang terjadi? Tanya Mbok Pon, istri penjaga sekolah. Beliau kebetulan masuk ruang guru membawa baki berisi beberapa gelas teh hangat untuk para guru dan terkejut melihat Ratri seperti sedang kesurupan di sana. Beliau berusaha menyadarkan Ratri. Mendengar namanya dipanggil, Ratri seperti tersadar kembali. Dia membuka matanya. Perlahan-lahan pandangan matanya kembali normal dan peluh membasahi seluruh wajah dan tubuhnya. Ibu tadi berteriak-teriak sambil memegangi perut ibu. Ada apa sebenarnya, Bu? Tanya Mbok Pon. Ratri belum sepenuhnya sadar. Dia memandang ke arah perutnya. Di raba-raba perutnya masih besar dan tidak terdapat luka. Pandangan matanya melihat ke sekeliling seperti orang linglung, dan baru sadar sepenuhnya ketika pandangan matanya melihat wajah Mbok Pon. Mbok Pon? Iya Bu, Ibu kenapa? Tanya Mbok Pon sambil memberikan segelas teh hangat untuk Ratri. Aku tidak tahu Mbok. Sepertinya lelembut itu benar-benar mengikuti anakku. Jawabnya sambil menyeruput teh hangat itu. Lelembut? Lelembut bagaimana itu Bu? Lelembut karena aku telah melanggar pantangan leluhur, kata Ratri masih dengan nada gelisah. Mbok Pon tidak paham dengan apa yang sedang dikatakan oleh Ratri, dan dia juga tidak tahu apa yang sedang dialami oleh Ratri. Ratri mengalami halusinasi karena sugestinya pada perkataan Mbok Sum tentang lelembut yang selalu mengikuti bayi dalam kandungannya. Dan lelembut itu menguasai pikiran dan perasaannya. Mbok Pon hanya bisa merasa cemas dan kasihan pada Ratri. Lambat laun, Ratri dapat menguasai pikiran dan perasaannya. Dia merasakan udara dingin keluar dari perutnya. Perlahan-lahan perutnya terasa normal, dan bayi di dalamnya tenang kembali. Sudah Mbok Pon, terima kasih minumannya. Ratri berpamitan pada Mbok Pon yang masih tidak tahu apa yang telah terjadi pada dirinya. Ibu Ratri sudah sehat kembali? Tanya Mbok Pon. Ratri hanya mengangguk dan tersenyum pada Mbok Pon. Dia segera kembali ke dalam kelas untuk menyelesaikan pekerjaan mengajarnya. Selepas waktu beduk zuhur, Ratri sudah sampai di rumah. Dengan tergesa-gesa dia masuk ke dalam dan langsung menuju ruang makan. Ratri tidak menyadari keberadaan simboknya yang juga sedang berada di sana. Dia langsung duduk, menyadarkan punggungnya melepas ketegangan yang baru saja terjadi. Sejenak dia memejamkan mata sambil mengelus-elus perutnya. Kamu kenapa, Nduk? Suara itu mengagetkan Ratri dan segera membuka matanya. Dilihatnya Mbok Sum sedang duduk sambil mengiris-iris tempe dan kacang panjang untuk dibuat sayur oseng-oseng kesukaan Wibi. Simbok, aku tidak apa-apa Mbok. Cuma kehausan. Tadi di luar cuaca panas sekali. Ratri berusaha menyembunyikan perasaannya dan tidak menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya pada Simbok agar tidak menjadi beban pikirannya. Simbok membantu mengambilkan sebotol minuman dingin dari kulkas dan menuangkannya ke dalam gelas. Ratri sudah menghabiskan 3 gelas minuman dingin itu hingga hanya tersisa 1/4 botol saja. Tetapi belum bisa meredakan kegelisahan yang terpancar dari wajah manisnya. Dia masih trauma dengan peristiwa di kelasnya. Dia memendam rasa itu hingga malam menjelang
Dan pada malam harinya, Ratri menceritakan semuanya pada Wibi. "Anakmu akan diikuti oleh lelembut." Kalimat itu terngiang kembali begitu Wibi mendengar cerita Ratri di dalam kelasnya tadi pagi. "Mas, aku tadi benar-benar takut. Bukan masalah senandungnya, tapi aku takut terjadi sesuatu pada bayi di kandunganku. Dan aku takut kejadian ini akan terulang lagi di lain waktu." "Pasrah dan berdoa pada Gusti Allah, Rat. Semua itu pasti kehendaknya. Kita hanya bisa berdoa memohon keselamatan." "Tapi Mas, benarkah apa yang pernah Simbo ucapkan tentang lelembut itu?" "Rat, lelembut itu di mana-mana pasti ada, karena mereka juga diciptakan oleh Gusti Allah. Tetapi aku tidak bisa memastikan apakah kejadian yang kamu alami itu karena pengaruh kata-kata Simbo," jawab Wibi. "Bancaan? Apakah aku harus membuat bancaan? Atau kalau perlu sesajen untuk meredam kemarahan lelembut karena telah melanggar pantangan leluhur itu, Mas?" tanya Ratri dengan nada ketakutan. "Tidak, Rat. Semua itu tidak ada hubungannya. Jangan biarkan sugesti Simbo semakin dalam masuk ke dalam pikiranmu." Sepertinya lelembut itu sudah mengambil perannya. Lelembut itu terseret masuk ke dalam situasi ini karena pengaruh sugesti pikiran Mbok Sum. Atau ada lelembut lain yang mencoba memanfaatkan situasi ini dan mempengaruhi pikiran Ratri untuk mempercayai kembali tradisi-tradisi yang sudah dilupakannya itu. Begitu juga dengan Wibi, karena dia juga berkeyakinan bahwa makhluk gaib atau lelembut itu tetap ada, sehingga batas antara keyakinannya dengan tradisi leluhur itu sangat tipis. Wibi pun berusaha untuk mengotak-atik gatok peristiwa yang dialami Ratri dengan pantangan yang pernah mereka lakukan dahulu. Keadaan ini menunjukkan kalau Wibi sudah mulai terpengaruh juga dengan tradisi leluhurnya, karena secara tidak sengaja dia mengakui telah melanggar pantangan bepergian tersebut, dan Wibi akan terus mengotak-atiknya dengan kejadian-kejadian mistis selanjutnya yang mungkin terjadi pada Ratri dan bayi dalam kandungannya. Apakah Simbo juga lupa membuat bancaan? Biasanya setelah pertengahan bulan, tapi ini sudah hampir akhir bulan. Aku akan menanyakannya pada Simbo, kata Ratri lirih. Wibi tak bisa mendengar semua kata-kata itu, tetapi dia melihat ekspresi kegelisahan di wajah Ratri. Ratri seperti memikirkan sesuatu dan bergumam sendiri. Tetapi Wibi sempat mendengar sedikit kata sesajen disebutnya. Pandangan mata Ratri berkeliling ruangan, dan dia menghela nafas ketika beradu pandang dengan Wibi. Mas, mungkin Simbo lupa membuatkan bacaan weton untuk calon anakku, katanya dengan pandangan sayu. Pandangan mata itu seperti menyiratkan akan runtuhnya tembok penghalang yang telah sekian lama mengurung tradisi leluhur dalam pikirannya. Wibi membalas pandangan mata istrinya dengan senyuman dan mencoba memberi semangat padanya. Wibi hanya bisa berharap agar Ratri tidak memukul-mukul genderang keraguan dalam hatinya yang dapat menggetarkan tembok penghalang itu. Ratri, hilangkan keraguanmu. Ada atau tidaknya bacaan itu, kejadian yang menimpamu tetap bisa terjadi karena kehendak Gusti Allah. Berdoa dan pasrah kepadanya ya Rat. Aku selalu di sampingmu. Senyum manis kembali menghiasi bibir tipis Ratri. Ditepisnya keraguan dalam hati dan diurungkan niatnya untuk menanyakan perihal bacaan itu pada Simbonya. Ratri terlihat duduk di ruang tamu sambil mengelus-elus perutnya yang sudah kelihatan besar. Wajahnya terlihat kurang bersemangat. Ingatannya kembali pada kejadian 1 bulan yang lalu, ketika terdengar sebuah senandung gaib yang mengganggu kandungannya. Kini 6 bulan sudah usia kandungannya. Dia duduk di sana menunggu Wibi yang sedang memandikan Ayu. Lelembut itu memang ada dan telah menggangguku. Bulan ini Simbo belum membuatkan bacaan selamatan untuk bayiku. Aneh. Kenapa aku berharap akan adanya bacaan itu? Apakah lelembut itu telah mempengaruhi pikiranku? Benar kata Mas Wibi. Aku harus pasrah pada Gusti Allah, kata Ratri dalam hati sambil memperhatikan perutnya.
Sehat ya dek, semoga Gusti Allah selalu menjagamu. Tak lama kemudian, Ayu dengan seragam sekolah TK-nya sudah keluar kamar menuju ruang tamu dan menghampiri ibunya. Ibu, ayo berangkat. Sebentar lagi sayang, nunggu ayah. Kita berangkat diantar ayahmu. Oh, kita diantar ayah toh. Terus ayah langsung berangkat kerja? Tidak Ayu, ayahmu libur hari ini. Nanti mau mengantar ibu periksa adikmu. Ye, ayah libur, bisa main bersama aku. Teriak Ayu kegirangan. Ratri tersenyum melihat tingkah Ayu yang sedang mengekspresikan kegembiraannya. Tak lama kemudian Wibi keluar kamar, sudah bersiap mengantar istri dan anaknya. Dia segera menuju garasi mengeluarkan sepeda motornya. Saat itu Wibi berpapasan dengan Mbok Sum yang baru saja pulang berbelanja sayur pada pedagang sayur keliling yang biasa mangkal di perempatan jalan. Cukup banyak juga barang belanja bawaannya. Tak lama kemudian Ratri dan kakak menyusul keluar rumah dan bersiap naik di boncengan motornya. Simbok belanja banyak hari ini. Mau buat sesajen dan bancaan weton lagi untuk kamu dan bayimu, Duk, kata Mbok Sum sambil tersenyum. Wibi dan Ratri saling pandang. Ada gejolak pikiran yang berbeda antara Wibi dengan Ratri. Wibi melihat perubahan air muka istrinya menjadi cerah. Ratri sepertinya bersyukur bahwa Simbok tidak lupa membuatkan bancaan untuknya, yang berarti akan meredam perilaku lembut yang telah mengganggunya seperti bulan kemarin. Apakah tembok penghalang dalam diri Ratri telah retak sehingga lembut dapat mengambil sedikit demi sedikit tradisi yang terkurung di dalamnya dan menanamkannya kembali pada pikiran Ratri? Tapi bagi Wibi, bancaan itu ibarat sesaji atau persembahan makanan bagi lelembut, sehingga keberadaannya semakin diakui dan akan semakin kuat mempengaruhi pikiran manusia. Dan mungkin ini yang sedang terjadi pada Ratri. Kamu diantar suamimu, Duk? Iya, Mbok. Paling cuma sampai jam 10. Lah terus suamimu tidak berangkat kerja toh? Tidak, Mbok. Hari ini aku mau ambil cuti, jawab Wibi. Iya, Mbok. Mas Wibi ambil cuti, nanti jemput aku, terus langsung kontrol ke rumah sakit. Ke rumah sakit itu lagi? Ratri mengangguk. Wibi melihat perubahan air muka Mbok Sum. Beliau menjadi gelisah dan seperti ingin menyampaikan sesuatu, tapi buru-buru Wibi menenangkannya. Iya, Mbok, tidak apa-apa. Simbok, jangan berpikiran yang enggak-enggak. Kasihan Ratri. Doakan yang baik-baik, Mbok, supaya Ratri dan bayi dalam kandungannya normal, sehat, dan selamat, pinta Wibi. Mbok Sum hanya diam sambil memandangi Ratri. Kemudian beliau mencoba sedikit tersenyum. Kalau berangkatnya belum terlalu siang, berarti sebelum beduk sudah sampai di rumah toh? Pertanyaan Mbok Sum menyiratkan adanya sesuatu yang harus mereka berdua penuhi. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada waktu beduk, waktu matahari tepat di atas kepala, atau sesaat sebelum dan sesudah waktu sembahyang zuhur. Iya, Mbok, tergantung dokternya on time apa enggak. Kalau on time bisa pulang cepat, soalnya Ratri dapat nomor antrian awal. Kalau tidak ya mungkin sehabis beduk baru selesai diperiksa. Ya sudah, ora ilok seandainya perjalanan pulang kalian pas waktu beduk zuhur masih berada di jalan. Itu harus dihindari agar tidak terjadi sukerta lagi di kemudian hari. Mbok Sum berusaha memberikan sugesti tentang tradisi yang harus dipatuhi oleh Wibi dan Ratri. Sepertinya kolomengo itu harus terdengar lagi di telinga mereka berdua, kata ora ilo, yang berarti tidak baik, mungkin mempunyai arti yang tidak begitu mendalam bagi Wibi bila diucapkan dalam percakapan sehari-hari. Bahkan seseorang bisa tidak memahami maksud dari pengucapan kata-kata itu. Kata-kata itu biasa diucapkan untuk mencegah seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau larangan tanpa mengetahui mengapa perbuatan itu dilarang dan akibat apa yang akan terjadi bisa dilanggar. Tetapi kata ora ilo yang diucapkan Mbok Sum menunjukkan adanya suatu tradisi leluhur yang harus diketahui dan dilaksanakan, dan tentu saja dengan tebusan sebuah sesajen jika dilanggarnya. Wibi dan Ratri saling pandang. Ratri terlihat mengerutkan dahinya seperti mencoba menebak apa yang ada dalam pikiran simboknya. Air mukanya mendadak berubah, memancarkan sedikit rasa kegelisahan. Dia menatap Wibi dalam-dalam,
Satu tangannya memegang lengan Wibi erat-erat, sementara tangan lainnya mengelus-elus perutnya. "Mas, aku khawatir dengan perkataan Simbo." "Sudah, tidak apa-apa. Jangan terlalu dipikirkan. Aku khawatir perkataan Simbo dapat menyugesti perasaan dan pikiranmu untuk percaya pada sesuatu yang belum pasti, meskipun itu adalah tradisi dari leluhur kita." Wibi teringat kejadian beberapa bulan yang lalu, saat Mbok Sum melarangnya pergi memeriksakan kandungan Ratri. Saat itu secara tegas, Mbok Sum melarang mereka pergi. Tetapi kata orang ilok yang baru saja beliau ucapkan tersebut tidak secara tegas melarang, hanya anjuran yang sebisa mungkin untuk ditaati juga. Mungkin akibat dari dilanggarnya pantangan pada waktu beduk tidak begitu parah, sehingga beliau menggunakan kata tersebut. Wibi mencoba berpikir positif. Waktu beduk adalah saat matahari bersinar dengan terik sekali, dan dapat berakibat tidak baik bagi tubuh, apalagi bagi ibu hamil yang terpapar sinar matahari secara langsung. Radiasi panas dan sinar ultraviolet matahari dapat menembus dinding perut mengenai bayi di dalamnya, dan dapat merugikan kesehatannya, sehingga ada baiknya menghindari waktu beduk untuk bepergian. Tetapi Ratri masih cukup gelisah dengan kata-kata itu. Terbayang dalam pikirannya, akan terjadi gangguan yang dilakukan oleh lelembut bila waktu beduk masih di jalan. Kejadian bulan lalu masih menorehkan ketakutan akan hal itu. Ratri belum bisa melepaskan sepenuhnya sugesti lelembut dalam pikirannya. Dan sepertinya lelembut itu sudah berhasil membongkar sebagian kecil tembok penghalang dan mengikatkan salah satu tradisi leluhur dalam pikiran Ratri. Ratri berharap agar bancaan tersebut dapat dilaksanakan, dan bahkan untuk bulan-bulan berikutnya hingga dia melahirkan dan punya anak kedua. "Ayo mas, segera berangkat. Tidak enak kalau terlambat. Soalnya nanti izin pulang duluan." "Kamu tidak apa-apa, Rat?" "Tidak mas, kan nanti Simbo mau membuatkan bancaan untuk bayi dalam kandunganku," jawabnya sambil tersenyum. Wibi pun hanya bisa memandang senyum dan jernih sorot bola mata Ratri. Begitu cepat sugesti itu masuk dalam pikirannya. Akankah kehidupan rumah tangganya kembali terikat dengan tradisi dan ritual-ritual kepercayaan leluhur? Wibi harus bisa mengembalikan pikiran Ratri agar tidak terseret terlalu jauh oleh sugestinya sendiri dan tanpa bermaksud mengesampingkan nilai-nilai luhur dalam tradisi dan kepercayaan masyarakatnya sendiri. Dan sepanjang hari itu nanti, Wibi bisa menikmati waktu libur cutinya bersama Ayu, anak barepnya. Setelah mengantar Ratri, Wibi menyempatkan mampir ke toko membeli biskuit dan jeli kesukaan Ayu untuk bekal di sekolahnya. "Nanti pulang dijemput ayah lagi," kata Wibi sambil memasangkan tas sekolah di pundak Ayu. "Iya ya," kata Ayu sambil mencium tangan ayahnya dan segera bergegas masuk ke dalam kelasnya. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah dari akun Wattpad Pomowica. Fakta Sejarah membacakannya. Semoga teman-teman terhibur dan bisa mendapatkan wawasan terbaru dari kebudayaan Jawa ini tanpa mempengaruhi ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.